Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat? Oke, tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya, pembelajaran tematik ini. Nah, Bapak kemarin pertemuan satu sudah menjelaskan tentang sistem perkuliahan. Pertemuan 2 Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian beberapa tentang pengertian tematik 3 gitu. Pada pertemuan 3 ini eh, Bapak punya pengalaman begini kemarin. Eh, jadi Bapak itu disuruh beli sesuatu oleh kakak Bapak ke pasar baru. Dan pada waktu itu anak Bapak tuh nangis luar biasa. Singkat cerita, ternyata anak Bapak itu bisa ditenangkan oleh si enci-enci Cina yang dia membuatkan anak Bapak itu origami dari kertas. Origami yaitu tentang seni melipat kertas. Ternyata anak Bapak suka seni melipat kertas. Nah, Bapak ingin kalian mempunyai pengalaman tentang seni melipat kertas. Seperti itu. Nah, ini Bapak tugaskan, ada Bapak kelompok ini teh kelas B teh. Semuanya. Halo, ada Bapak kelompok kelas B ini? Halo? Bisa dengar suara Bapak? Bentar Pak, banyak kelompok. Dilihat dulu Pak. Ada Bapak kelompok kelas ini? 6 kelompok Pak. Ada 6 kelompok ya. Tugasnya gini, 6 kelompok ini koordinir aja sama Diska atau Sapira ya. Boleh. Nanti Diska sama Sapira data dari 6 kelompok ini untuk membuat tutorial melipat kertas. Ketentuannya begini, Bapak tidak membatasi bagaimana edit videonya, bagaimana apanya, cuma Bapak memberikan ininya batas-batas minimal. Pertama, satu kelompok minimal membuat tutorial 5 jenis. 5 jenis seni melipat kertas. Misalkan kelompok Sapira sama Diska, kelompok 1 Asema mau membuat burung, misalkan bunga, sama kapal terbang, minimal 5. Boleh lebih, boleh, silakan. Tetapi nanti tiap kelompok buat yang berbeda. Misalkan ada yang buat bunga, ya udah kelompok lain jangan buat bunga kecuali kalau bunganya bentuk yang berbeda gitu. Jadi jangan membuat bentuk yang sama. Seperti itu. Nanti sama Diska dan Sapira data tiap kelompok untuk membuat minimal 5 jenis, tiap kelompok 5 jenis. Boleh lebih, boleh, silakan. Buat videonya, video bagaimana tutorialnya. Pembagiannya silakan, pembagian tutorialnya mau gimana. Atau misalkan satu kelompok ada 6 orang,
Misalkan satu orang satu jenis boleh gitu. Satukan dalam satu kelompok. Nanti kalau videonya sudah selesai, upload sama kalian ke YouTube, nanti linknya kirimkan ke Bapak. Jadi ke Bapak mah cuma link YouTube-nya aja. Nggak usah videonya, link YouTube-nya aja. Seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Contoh yang sudah ada. Nah, sebenarnya udah banyak seni melipat kertas di YouTube. Gitu. Kalian buat semenarik mungkin. Gitu. Misalkan Bapak coba. Nah, ini misalkan ya. Next Dalgonahan, bikin kopi yang goks dan menangin ratusan juta. Nescafe.
Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Jadi teman-teman nanti silakan dikelola sama Diska, sama siapa Tita Sapira ya. Nanti membuat tutorial bagaimana melipat kertas seperti itu. Nanti jadi sebelum video biasa ada identitas nama kalian, NIM, foto, mau mencantumkan foto boleh silakan. Sudah itu cantumkan juga mata kuliah, prodi PGSD, nama Bapak di sana di videonya. Lalu udah ada identitas, silakan kalian buat tutorial. Begitu, jadi Bapak ingin kalian mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam seni melipat kertas dan kalian ajarkan nanti ke siswa sekolah dasar. Jadi Bapak ulangi lagi, satu kelompok minimal 5, boleh ada 5 boleh, silakan. Gitu, tapi jangan yang sama. Tapi kalau jenisnya sama bentuknya beda boleh silakan. Kan saya mah bunganya bunga ini silakan. Nanti kalian upload ke YouTube, nanti kirim ke Bapak dalam bentuk linknya. Sebegitu Diska, Sapira, bisa dipahami? Bapak terakhir kapan? Nah, silakan sepakati mau kapan pengumpulannya. Pokoknya edit sebagus mungkin, pokoknya berikan yang terbaik yang bisa kalian buat, sehingga Bapak melihatnya, wah, Bapak nggak membatasi itu kreativitasnya. Pokoknya berikan yang bisa, yang terbaik, gitu, yang bisa. Silakan sepakati, Sapira, Diska, dengan teman-teman lain maunya kapan. Kalau gambaran mah, kalau kelas A mah tadi pagi mintanya 2 minggu. Berarti kalau 2 minggu dari sekarang dikumpulkan paling lambat tanggal 2 Maret. Kalau kelas A mah, tapi silakan kelas B mau disepakatinya kapan. Gitu. Itu Diska Sapira bisa dipahami. Nanti koordinatornya Diska sama Sapira aja ya. Koordinator ini ya. So, coba ulangi lagi Diska Sapira. Bukan project, project. Supaya kalian ada kegiatan dan ada jejak digital di media, di dunia maya, sehingga ketika kalian selesai mata kuliah ini ada jejak digital yang tersimpan. Seperti itu. Silakan Diska Sapira diulangi lagi tugasnya kayak gimana supaya tidak miskomunikasi, Bapak mendengarkan silakan sebelum kita memulai perkuliahan. Bapak, tapi itu per kelompok harus beda atau bisa sama, Pak, bentuk origaminya? Nah, makanya Bapak ingin mengulang apa yang Bapak ceritakan. Kadang-kadang gitu antara yang Bapak ceritakan yang ditangkap sama mahasiswa suka beda. Silakan. Bapak kan udah ngomong panjang lebar. Silakan Diska sama Sapira menyimpulkan. Nanti kalau belum benar Bapak luruskan gitu. Silakan Diska sama Sapira. Putus-putus Pak sinyalnya. Oh, putus-putus. Berarti Diska aja. Silakan Diska simpulkan Diska. Tadi yang Bapak bicarakan. Buat video podcast. Terus satu kelompoknya disuruh 5 jenis atau lebih. Terus di depannya harus jelas ditulis nama, NPM, sama dosen. Jadi Bapak ulangi lagi. Bapak menugaskan 6 kelompok itu membuat
tutorial origami. Seni melipat kertas. Contohnya kayak video tadi. Mau ditampilkan dengan muka kalian boleh. Mau tangan saja boleh. Silakan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Sudah gitu, satu kelompok buat minimal 5 jenis. 5 jenis yang berbeda antara kelompok. Bapak nggak ada suaranya, kenapa nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya Bapak? Halo, cek. Bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Ada Pak, bisa. Bisa, Malika. Nggak ada suaranya katanya. Berarti koneksi Malika yang jelek mungkin, atau di rumah Bapak juga mungkin lagi jelek koneksi internetnya. Jadi Bapak ulangi lagi, tiap kelompok buat tutorial seni melipat kertas. Minimal satu kelompok itu membuat 5 jenis. Kalau boleh, kalau lebih boleh nggak? Boleh, silakan kalau lebih. Nanti Bapak yang koordinirnya Diska sama Sapira aja. Tapi antar kelompok nggak boleh sama bentuknya. Kalau jenisnya mah boleh, Pak, saya mah mau bunganya bunga melati, yang satu mah bunga mawar, boleh. Silakan. Jadi misalkan kalau satu kelompok minimal buat 5, berarti 6 kali 5 ada 30 jenis yang dibuat oleh kalian. Gitu. Silakan simpulkan. Bapak minta Anissa Puspitasari, silakan Anissa simpulkan supaya tidak ada miskomunikasi. Silakan Anissa Puspitasari. Halo Anissa. Kayaknya nggak ada. Nah itu kekurangan nge-zoom teh bisa jadi. Zoom-nya ada, orangnya nggak ada. Bapak minta Nagita Putri. Nagita Putri silakan. Halo Nagita Putri. Iya, Pak. Oh, silakan simpulkan Nagita. Membuat per kelompok membuat tugas kerajinan dari kertas origami. Itu bukan sih, Pak? Setiap kelompok bikin 5 jenis. Jadi di satu kelas dapat ada 30 jenis. Begitu, Pak. Coba ulangi lagi, Bapak kurang mendengarkan dengan baik. Coba ulangi Nagita, gimana? Disuruh bikin tugas kelompok yang buat kerajinan dari kertas origami. Setiap kelompok terdapat 5 jenis. Setiap per kelompok beda-beda, asal nggak apa-apa bunga juga, tetapi beda jenis. Terus nanti kalau misalnya tugasnya jadi ada 30 jenis dari kertas kerajinan kertas origami. Begitu, Pak. Nggak tahu Bapak yang salah ngejelasin, nggak tahu Nagita yang salah menangkap. Ini jaringannya yang dibuatnya adalah tutorialnya, bukan si bentuknya. Jadi kalian membuat tutorial bagaimana membuat mau hewan, mau tumbuhan dari kertas. Setiap kelompok silakan membuat tutorial minimal 5. Bukan 30 itu semuanya satu kelas.
Tapi satu kelompok minimal buat 5. Lebih boleh, silakan Pak, saya mau 10 boleh. Asalkan nanti data dulu sama Diska sama Sapira, nggak boleh bentuk yang sama. Gitu. Gitu Nagita. Bapak ulangi lagi mau minta nanti udah gitu kalian upload ke channel YouTube masing-masing, jadi ke Bapak linknya saja. Bapak mau minta Ersanuru, sok Ersanuru simpulkan Ersanuru. Bapak sampling. Ersanuru silakan. Ya Pak. Jadi tugasnya itu yang ditangkap aku apa sih? Bikin video tutorial origami, jenisnya bebas, satu kelompok itu minimal buat 5 jenis, boleh lebih gitu. Terus diupload di YouTube masing-masing, dikirim ke Bapak hanya link saja. Terus di videonya dikasih identitas, nama, kelas, program studi, sama nama dosen. Gitu, Pak. Nah, begitu. Mengecek pemahaman siswa. Kita sampling, misalkan dari 30, kita sampling 3 orang atau 4 orang. Kalau 4 orang itu udah betul, sesuai dengan pemahaman kita, nah berarti kita anggap satu kelas itu bisa paham. Di kadang-kadang kelemahan online itu adalah ketika yang kita ajarkan itu, apakah itu pengaruh jaringan atau itu beda. Nah, silakan teman-teman, mau kapan pengumpulannya? Dibatasi tidak lain adalah Bapak ingin memberikan pengalaman kalian ketika kuliah di PGSD, kalian pernah membuat tutorial seni melipat kertas dan diupload di YouTube, ada jejak digitalnya. Silakan mau disepakati mau kapan. Tapi gambaran kemarin tadi pagi kelas A Pak minta 2 minggu katanya. Boleh, silakan. Silakan kelas B sepakati mau kapan pengumpulan ke Bapaknya. Silakan.
Sudah sepakati? Mau berapa hari sanggupnya? Halo? Bapak, maaf suaranya putus-putus. Mau berapa hari kalian sanggupnya? Kenapa putus-putus ya? Lagi ada gangguan kayaknya. Berapa hari? Waktunya disamain sama kelas A aja. 2 minggu ya? Gimana? Husni? Husni Aulia? Halo Husni Aulia? Mau disami aja 2 minggu dengan Iya yang lain Pak, kelas? kalau kelas lain kayak gitu mah masa kelas B beda sendiri. Enggak, kali aja gitu kelas B mah mau minta 1 minggu gitu. 2 minggu Pak. Ya udah ya, sepakat aja ya. Jadi dikumpulkan ke Bapak nanti si linknya tanggal 2 Maret ya. Ke Bapak dikumpulkan tanggal 2 Maret. Gitu. Oke, nanti kirimnya ke Diska aja, ke Diska Sapira, Diska dan Sapira. Nanti Diska Sapira kirimkan ke Bapak. Jadi udah di kolektif gitu si link-linknya, gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke materi perkuliahannya. Itu mah hanya project saja supaya kalian di rumah ada kegiatan, nggak mager. Ada project yang bermanfaat menjadi sebuah pengalaman buat kalian untuk memahami seni melipat kertas. Dan mudah-mudahan bisa diajarkan ke siswa kalian seperti itu. Siswa kalian dan menjadi sebuah pengalaman yang bermanfaat. Oke, Bapak izin share screen. Bapak izin share screen. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di pembelajaran tematik 2, tapi Bapak ingatkan kembali. Nah, Bapak ulang kembali supaya mengingatkan. Jadi bedanya antara tematik 2 dengan tematik 3, sebenarnya dia hanya beda di perangkat pembelajaran, secara administrasi di RPP, di materi. Kalau dari pengertian temanya dia hampir sama. Dan tema-tema yang ditentukan gitu, seperti itu. Dalam penggalian tema seperti itu sebenarnya tidak terlalu luas. Tidak terlalu luas, materinya itu ya bisa dipahami dengan baik. Tapi tantangannya adalah ketika sekarang mampu menggabungkan materi satu dengan materi lainnya. Kita ketahui di sana ada beberapa materi yang digabungkan dalam satu tema, dan tema itu sebagai pengikat si materi-materi itu ada matematika, ada SBDP, ada olahraga, PJOK, ada IPA, IPS, bahasa, agama, semuanya dimasukkan seperti itu. Semuanya disatukan dalam suatu tema. Misalkan dalam tema bermain di sekolahku atau hidup rukun seperti itu. Semua berkontribusi satu sama lain sehingga membangun suatu tema. Kedua, buatlah si pembelajarannya bermakna. Dimaksud bermakna adalah materi yang diajarkan oleh kita memang sangat dibutuhkan dan diminati oleh siswa, misalkan seperti itu. Misalkan ada siswa dia berminat
tentang olahraga atau seni, misalkan. Nah, kita mengakomodasi kebutuhan dan minat siswa tersebut. Makanya kita harus pintar-pintar. Kita harus pintar-pintar mengklasifikasi minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Otomatis kita juga harus ada sesuatu yang menjadi kemampuan lebih dari kita. Misalkan kalau di kelas A mah ada yang bisa nari, yang ingat Bapak mah, si Anissa Najmi, kan dia narinya jago. Nah, berarti dia akan menjadi guru yang menilai lebih dalam seni tari. Nah, di kelas B misalkan Husni jago melipat kertas misalkan. Nah, itu akan menjadi nilai lebih yang dimiliki oleh Husni kepada siswa sekolah dasar. Misalkan Nagita ahli dalam pramuka. Nah, itu akan menjadi nilai lebih. Dan itu akan lebih bermakna. Jadi, Bapak sarankan, mumpung kalian masih ada waktu yang lama, ketika terjun jadi guru, maka perbanyaklah pengalaman kalian. Perbanyaklah skill kalian. Perbanyakkan jam terbang kalian. Itu akan menjadi pengalaman yang akan berharga ketika kalian nanti menjadi guru. Misalkan kalau Bapak mah sukanya suka olahraga. Gitu. Atau suka apa gitu, sesuai dengan bakat. Apa suka matematika. Suka matematika dan suka berolahraga. Itu akan menjadi pengalaman yang bisa diceritakan kepada anak didik kita. Walaupun kita tidak mungkin bisa memberikan contoh dalam berbagai minat dan bakat. Karena jarang sekali orang yang mempunyai multi talenta. Ada yang jago olahraga, kurang seni, di seni tidak terlalu baik. Di seni, misalkan dalam menari, menggunakan alat musik, menyanyi, gitu. Kurang terlalu mendalami. Bisa, tapi tidak terlalu mendalami. Nah, jadi disebut bermakna itu ada nilai-nilai yang diambil oleh siswa di sekolah dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Jadi ketika mereka pulang sekolah itu, dia menceritakan kepada teman-teman, kepada orang tuanya, saya di sekolah oleh Ibu Husni diajarkan seni melipat kertas. Lalu diceritakan ke orang tuanya, ke teman-temannya. Nah, gitu. Jadi ada hal yang dia bisa banggakan, ada hal yang dia bisa ceritakan, ada hal yang dia bisa ajarkan kepada teman-teman yang lainnya ketika dia pulang dari sekolah. Dan itu akan diingat. Bapak juga dulu ingat diajarkan melipat kertas sama guru waktu SD. Walaupun nggak terlalu banyak yang bisa Bapak dapatkan. Bapak hanya bisa membuat pesawat, mobil-mobilan, perahu, dan membuat ini kayak foto gitu. Hanya 4, tapi ingat sampai sekarang. Gitu. Nah, apalagi kalian Bapak sudah tugaskan, nanti ada tutorialnya, kalian bisa mempelajari satu sama lain seperti itu. Nah, itu bermakna. Jadi Bapak ulangi lagi, yang bermakna itu adalah materi yang diberikan sesuai dengan minat dan bakat siswa seperti itu. Dan dia mengingatnya lama sekali. Sampai mereka besar itu akan ingat. Yang selanjutnya adalah disesuaikan dengan psikologis siswa. Nah, yang menjadi tantangan juga adalah ketika menjadi guru sekolah dasar, bagaimana kita menyesuaikan pola pikir kita. Pola pikir kita. Menyesuaikan dengan pola pikir yang sedang dialami oleh siswa sekolah dasar. Seperti itu. Misalkan siswa sekolah dasar kan dia masih berpikir konkret. Yang mana segala sesuatu itu harus ada si bentuk nyatanya. Gitu. Harus ada si bentuk nyatanya. Gitu. Makanya suka ada cerita katanya kalau guru sekolah dasar mah awet muda karena dia menurunkan tingkat berpikirnya. Gitu. Tingkat berpikir menyesuaikan dengan perkembangan siswa sekolah dasar. Seperti itu. Nah, selanjutnya mewadahi berbagai minat siswa. Nah, sebagian besar minat siswa.
Nah, ini jadi minat bakat. Jadi sebelum kalian mengajar, alangkah baiknya kalian berbicara dulu dengan orang tua, ikatan orang tua, komite. Biasanya ada komite orang tua, komite persatuan orang tua. Ngobrol dulu. Nah, ketika anaknya dititipkan di sekolah dasar, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh siswa, apa yang diinginkan oleh orang tua. Misalkan lebih menekankan dalam pembentukan karakter. Seperti itu. Misalkan karakter jujur, bertanggung jawab, seperti itu. Bertenggang rasa, gotong royong, mampu bekerja sama dengan satu sama lain. Misalkan ingin menekankan kemampuan matematika, misalkan kemampuan seni atau apa, itu harus dibicarakan dulu dengan orang tua. Lalu menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Seperti itu. Selanjutnya, mempertimbangkan peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Nah, kita juga tidak bisa memisahkan antara kehidupan sekolah dengan kehidupan nyata yang sedang dihadapi. Contoh sekarang, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Coronavirus Disease 2019. Dan sampai sekarang juga belum terselesaikan masalahnya. Otomatis, segala bidang terdampak oleh COVID-19 itu. Dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, agama, semuanya terdampak. Misalkan dari segi pendidikan. Dulunya kita bertemu secara langsung di kampus kita tercinta, PGSDF Unpas, kita sudah dibangunkan gedung baru, tapi kita belum bisa menikmati. Nah, karena masa pandemi sekarang ini. Seperti itu. Nah, sebagai solusi yaitu menyiapkan platform e-learning. Itu sebagai solusi pembelajaran secara daring. Jadi walaupun teman-teman sekarang di rumah, tetap produktif, jangan mager. Jangan tidur, makan, terus beraktivitas. Gitu. Produktif. Maka Bapak membuat proyek ini supaya kalian ada aktivitas di rumah dan bekerja sama dengan teman kelompok. Nah, dengan COVID-19 ini, kita pembelajaran secara online, ini salah satu dampak. Dalam segi kesehatan, kita mengenal 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan kemudian menjaga jarak. Seperti itu. Dan kemungkinan ke depannya juga, kemudian ke depan, walaupun COVID-19 sudah berlalu, kebiasaan ini akan terus berjalan. Gitu. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kemungkinan perkuliahan juga akan menjadi sebuah pilihan. Nanti apakah mata kuliah ini mau di-online-kan semuanya, atau mau pertemuannya, atau di-combine, misalkan 6 pertemuan tatap muka, 6 pertemuan online. Mungkin akan seperti itu. Jadi ada proses pengadaptasian dalam semua bidang setelah dampak COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita pas Ramadan kita terbebas dari COVID-19 ini. Nah, jadi tema itu juga harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Misalkan dalam aspek global warming. Jadi ambil kasus-kasus dalam ini dan masukkan ke dalam proses pembelajaran. Gitu. Bagaimana siswa mampu menanam pohon, menjaga stabilitas alam ini. Karena kan kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin sekali. Kalau hujan, banjir, longsor. Semuanya itu kita ajarkan ke generasi kita, generasi penerus kita, bagaimana supaya menjaga alam ini. Minimal menjaga flora dan faunanya. Seperti itu. Tetap menjaga, menanam pohon, seperti itu.
Selanjutnya, mempertimbangkan kurikulum yang berlaku dan harapan masyarakat. Nah, tadi ini, kurikulumnya kan kurikulum 2013, sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan kita juga ngobrol dengan masyarakat, dengan orang tua, siswa ini mau dibuat gimana? Kayak tadi, mau pembentukan karakternya yang ditingkatkan, mau pembentukan pengetahuan religiusnya, kemampuan sainsnya, apa yang diinginkan, kemampuan teknologinya. Kan teknologi sekarang lagi naik daun kan, penggunaan teknologi seperti itu. Sekarang juga kan tidak semua orang bisa menggunakan Zoom, tidak semua orang bisa menggunakan laptop, tidak semua orang bisa menggunakan Moodle, tidak semua orang mengenai platform media sosial. Nah, sebagai guru itu harus mengikuti. Kita harus adaptif terhadap perubahan zaman. Tapi dalam artian adaptifnya terhadap hal-hal yang baik. Gitu. Bapak juga adaptif. Misalkan sekarang pembelajaran menggunakan video, ya udah Bapak buat channel YouTube. Sekarang lagi musim TikTok, ya nggak apa-apa kita buat TikTok seperti itu, tapi kontennya konten yang religius, yang bermanfaat. Jadi kita menerima terhadap perubahan, tetapi kita tidak mengikuti hal-hal yang jelek, kita mengikuti yang baik-baik. Bapak juga melihat banyak konten-konten TikTok yang emang bagus. Yang berhubungan dengan empati, dengan pendidikan, dengan religi, semuanya banyak. Seperti itu. Kita mengikuti perkembangan zaman. Lalu ketersediaan sumber belajar. Nah, sumber belajar dalam proses daring ini tentu ada LMS, ada Learning Management System jenis yang Moodle, ada Zoom, Big Blue Button, ada PowerPoint, ada e-book. Otomatis kalian harus bisa. Harus bagaimana membuat PowerPoint yang baik, harus bagaimana membuat tutorial yang baik, bagaimana membuat e-book, menyediakan e-book, membuat video pembelajaran, mengeditnya. Gitu. Walaupun Bapak juga belum bisa mengedit video, Bapak bisa membuat video, tapi kalau mengeditnya belum, karena mungkin waktunya belum bisa, jadi Bapak buat video seapa adanya dulu aja. Gitu. Nah, tema berperan sebagai pemersatu kegiatan, ya betul sekali. Ada beberapa tema, ada beberapa tema yang dijadikan dalam ini. Nah, ini tema di kelas 3. Kalau ada perubahan, silakan disesuaikan saja dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau tidak salah ada dua kali revisi yang sudah dilakukan. Ada perubahan, silakan disesuaikan. Jadi ada tema, ada subtema. Misalkan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Siswa mampu memahami ciri-ciri makhluk hidup. Ada beberapa ciri makhluk hidup tersebut. Lalu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu pertumbuhan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Seperti itu. Nah, kenapa kita harus menyayangi tumbuhan dan hewan? Karena kalau kita saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, maka setiap aspek akan berkontribusi secara positif dalam kehidupan manusia. Misalnya kalau kita menyayangi tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan kenyamanan buat kita. Yang mampu menyimpan air. Kebayang kalau tidak ada air di rumah. Kalian nggak bisa mandi, bisa mencuci. Sehari aja nggak ada air, itu luar biasa. Makanya kita harus menyayangi tumbuhan. Kita harus bisa mampu menanam pohon. Begitu. Mengajarkan bagaimana menanam pohon. Seperti itu. Dan dari tumbuhan juga kita mendapat udara yang segar ini. Bapak di Parongpong, rumah di Parongpong, Bandung Barat. Jam segini itu masih segar.
suasana masih dingin. Seperti karena daerahnya daerah pegunungan. Tidak lain, ini ada satu konstruksi alam yang diberikan terhadap manusia, maka kita harus menjaganya. Oksigen yang kita hirup, seperti itu. Ini juga anugerah yang diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Dan kita juga harus menyayangi hewan. Nah, banyak sekali hewan yang telah punah akibat perilaku kita dan seleksi alam. Seperti itu. Ajarkan juga kepada anak, ketika anak mempunyai hewan peliharaan, harus dijaga, dirawat, jangan sampai mampu meliharanya, membelinya, tetapi tidak dipelihara. Seperti itu. Tentu di masing-masing rumah juga teman-teman pasti mempunyai hewan peliharaan, apa itu kucing, apa itu ikan, apa itu burung, atau apapun juga ayam, mungkin itu harus disayangi. Seperti itu. Lalu dalam subtemanya ada manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, kita memahami banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Apakah itu dari menjaga air, oksigen, dari pohonnya yang kita bisa manfaatkan, seperti itu. Dan juga manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Lalu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Banyak sebagai sumber protein, seperti itu. Banyak sekali manfaat hewan yang bisa kita dapatkan dari sana. Menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan. Lalu memahami benda di sekitarku. Aneka benda di sekitarku. Ada apa saja benda di sekitarku. Kalau di rumah Bapak mah, jadi Bapak punya ruangan di lantai 2 yang khusus untuk kerja Bapak. Ada printer, ada meja, ada laptop. Bapak punya alat podcast seperti ini. Nah, ini. Jadi ini bisa nanti teman-teman kalau main ke sini bisa mau karaokean, mau podcast dengan Bapak. Seperti ini. Seperti ini kan memahami benda-benda di sekitar. Dan masih banyak alat, ada speaker, ada apa. Seperti itu, ada meja. Jadi siswa mampu memahami benda-benda di sekitar. Lalu wujud benda. Wujud benda. Ada berapa jenis wujud benda? Supaya interaktif. Ini kelemahan Zoom ini gitu. Jadi ketika ini ditutup, Bapak nggak tahu orangnya ada atau tidak. Bapak mau mengecek. Putri Nabila. Ada nggak Putri Nabila? Bapak ngecek. Halo Putri Nabila. Bisa dengar suara Bapak, Putri Nabila? Nah ini, seperti ini. Fahri Muhammad. Ada Fahri Muhammad? Halo Fahri Muhammad. Ersan Nuru. Ada Ersan Nuru? Halo Ersan Nuru. Nah, Bapak tandai yang nggak ada orangnya. Tidak ada. Ersan Nuru, bisa dengar Bapak? Iya, Bapak bisa. Nah, ini. Ini Fahri Muhammad nggak ada ya orangnya ya. Bapak tandai tidak ada ini orangnya. Oke, Ersan Nuru ada berapa jenis? Ada berapa jenis bentuk-bentuk benda, wujud benda Ersan Nuru? Ada Padat berapa? gitu, Pak. Padat, apalagi? Padat, cair, gas. Padat, cair, gas. Gitu. Lalu perubahannya, ada berapa jenis perubahannya? Perubahannya ada 6 jenis. Apa saja? Mencair, membeku,
menyublim, menguap, mengkristal, sama apa sih? Satu lagi. Satu lagi. Mencair, membeku, menyublim, menguap, mengkristal. Aduh, satu lagi apa ya? Menyublim. Mengembun. Satu lagi. Coba ulangi lagi, 6 itu apa? Mencair, membeku, menyublim, menguap, mengkristal, sama mengembun. Coba berikan contohnya. Yang menguap bagaimana? Yang menyublim bagaimana? Yang mengkristal bagaimana? Ya. Kalau yang mencair itu kayak misal apa sih, es krim yang dibiarkan di ruangan terbuka itu kan mencair. Terus membeku, lilin, bukan, itu mah mencair. Air yang ditaruh di dalam freezer akan menjadi es, kayak gitu. Terus menyublim, apa ya? Kalau menyublim itu kapur barus, Pak, yang lama-kelamaan akan habis. Terus kalau menguap itu minuman panas kayak gitu, Pak, yang nanti ada uap-uapnya gitu. Kayak gitu. Terus kalau mengembun itu kayak misalkan kalau pagi hari bunga suka ada air-air embunnya gitu, Pak. Terus kalau mengkristal itu apa ya? Apa ya kalau mengkristal ya? Lupa lagi. Nggak tahu, Pak, kalau yang mengkristal apa contohnya? Halo, Esa Nurul. Sudah selesai, Esa Nurul? Iya, Bapak. Yang kristalnya Bapak nggak tahu contohnya apa. Mengkristal mah yang Bapak tahu mah, misalkan kan mengkristal teh dia menjadi benda ini ya, menjadi benda padat ya. Benda misalkan uap menjadi salju misalkan. Dia mengkristal. Kalau menyublima misalkan hamper dia lama-lama menjadi habis, itu menyublim. Kalau mengkristalkan misalkan uap menjadi salju, itu mengkristal. Seperti itu. Iya, Pak. Ya, gitu. Nah, itu adalah perubahan-perubahan wujud benda. Nah, Bapak mau ngecek lagi nih. Bapak mau nanya ke Mila Juniati. Halo, Mila Juniati. Mila Juniati, bisa dengar suara Bapak? Iya, Pak. Dalam perubahan-perubahan wujud itu, wujud apa aja yang berubah? Silakan jelaskan Mila Juniati. Misalkan kayak tadi menguap, cair jadi benda, jadi gas gitu. Contohnya ini. Silakan jelaskan Mila Juniati.
Halo, Mila Juniati. Tadi pertanyaannya seperti apa ya Pak? Maaf kurang jelas. Putus-putus. Silakan, Mila Juniati, jelaskan proses perubahan wujud benda, misalkan menguap, mendidihkan air, misalkan dari benda cair jadi benda gas. Gitu. Menyublim, dia mengubah wujud benda apa menjadi benda apa. Mengkristal, mengubah wujud benda apa jadi apa, dan apa contohnya. Silakan Mila, jelaskan. Halo, Mila, terdengar? Sepertinya Mila tidak terlalu baik. Nggak tahu koneksi di bapaknya jelek atau di Mila. Bapak coba ke Diah Widya Putri. Halo Diah. Diah Widya Putri. Iya, Pak. Silakan dia jelaskan proses perubahan wujud benda beserta contoh dan perubahan awal dan akhirnya. Silakan dia. Pertama itu ada mencair. Mencair itu bisa dari es batu menjadi air. Air itu menghasilkan uap. Jadi menyublim. Kalau mengkristal itu dari embun bisa menjadi salju berupa butiran-butiran.
Halo, itu siapa? Sapira siapa yang disuruh teh? Udah jelas, udah selesai. Gitu. Tiara Rosa, Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah, silakan jelaskan proses perubahan wujud benda. Siti Aisyah, Pilih salah satunya, Pak. semuanya aja. Oh, Kita sambil diskusi aja. So, silakan. perubahan wujudnya, Pak. Atau apanya, Pak? Perubahan wujudnya apa yang berubah dan contohnya apa. Begitu Siti Nur Aisyah. Sebentar, Pak. Silakan. Yang pertama, ada membeku. Perubahan wujudnya dari cair menjadi padat. Contohnya, zat yang melepaskan energi panas. Terus yang kedua, air yang didinginkan lalu dimasukkan ke dalam freezer. Kedua ada mencair. Perubahan wujudnya dari padat menjadi cair. Contohnya lilin bisa nggak ya? Bentar Pak. Mencair. Coklat yang didiamkan di suhu yang panas. Terus ada membeku. Perubahan wujudnya, udahnya. Nah, itu adalah contoh-contoh perubahan dari benda padat. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan kembali. Dalam tema yang lainnya, tadi kita udah mempelajari tentang perubahan wujud benda, tentang keajaiban, perubahan wujud di sekitarku. Nah, selanjutnya adalah kewajiban dan hak. Kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan, dan hak itu ada segala sesuatu yang mesti kita terima ketika kita sudah memenuhi kewajiban kita. Misalkan kewajiban kalian adalah membayar DPP tepat waktu. Misalkan lalu kewajiban untuk datang ke perkuliahan atau secara online atau tidak online, sinkronus atau tidak sinkronus, seperti itu. Haknya adalah mendapat proses perkuliahan, ini hak kalian. Proses perkuliahan dengan baik dan benar, mendapatkan proses pelayanan kampus secara baik dan benar, seperti itu hak dan kewajiban.
Ini kan kewajiban bernegara, misalkan kalian wajib membayar pajak. Bayar pajak, mematuhi aturan pemerintah, hak adalah mendapatkan akses fasilitas jalan yang bagus, hak pelayanan secara hukum dalam bernegara. Hak itu timbul ketika kalian sudah memenuhi kewajiban. Jadi jangan dulu kita minta hak kalau kewajibannya belum terpenuhi. Kewajiban hak itu datang ketika kita sudah memenuhi kewajiban kita. Kewajiban kalian sebagai anak adalah mengikuti sebuah perintah orang tua selama perintahnya benar. Haknya adalah mendapat pendidikan yang baik. Pendidikan, kasih sayang dari orang tua yang baik. Nah, misalkan kewajiban dan hakku di rumah, kewajiban dan hakku di sekolah, kewajiban hakku dalam bertetangga, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, Bapak ingin nanya lagi nih, supaya interaktif nih. Bapak mau nanya, Francisca kapan nih jauh-jauh? Halo Francisca kapan? Selamat siang. Francisca kapan? Bisa dengar suara Bapak, Francisca? Francisca? Halo? Nah, ini tidak ada Francisca ternyata. Tidak Ada. ada. Bisa. Mau aja Bapak tandai tidak ada. Francisca, coba jelaskan kewajiban dan hak Francisca di rumah apa saja? Coba jelaskan. Halo, Francisca. Kewajiban dan hak. Wajib untuk belajar. Membantu orang tua. Menjaga kebersihan rumah. Sopan santun saat berbicara dengan keluarga. Terutama orang tua. Tidak dengar suara. Terus haknya apa, Francisca? Itu kan kewajibannya. Hak Francisca di rumah apa saja? Hak mendapatkan nasihat dan perlindungan dari orang tua. Oke, terima kasih Francisca. Ya betul sekali, itu ada kewajiban dan hak ketika kita di rumah. Kewajiban dan hak di kampus. Bapak mau nanya Andri R. Ini ada kucingnya nih. Andri, halo. Apa kewajiban dan hak Andri selama kuliah di PGSD? Silakan jelaskan Andri. Kewajibannya mungkin mengerjakan tugas-tugas. Yang pertama ya Pak, kewajibannya mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh dosen-dosen. Terus yang kedua, mematuhi peraturan yang sudah diberikan oleh kampus atau universitas. Yang ketiga mungkin
mengenakan mengenakan apa ya? Ya mungkin hak-haknya, mungkin kewajibannya, mungkin itu dulu Pak, ke hak-haknya langsung. Ya untuk yang haknya mungkin wajib menerima pelayanan dari kampus, misalkan pelayanan kuliah seperti yang sekarang kita laksanakan, terus kampus dapat memberikan sarana dan prasarana untuk mahasiswa untuk bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik. Terus yang ketiga, mungkin mendapatkan kesetaraan antara para mahasiswa, tidak dibeda-bedakan seperti itu Pak. Mungkin kurang lebih seperti itulah dari saya. Nah, begitu banyak sekali kewajiban dan hak yang harus kita pahami. Misalkan kewajiban mahasiswa satunya membayar DPP. Membayar DPP tepat waktu, lalu kewajiban mengikuti perkuliahan tepat waktu, lalu mengikuti aturan kampus, itu kewajibannya. Dan haknya adalah mendapatkan fasilitas. Biasanya kan ini kan fasilitas e-learning, fasilitas Zoom, ini kan didapat dari bayaran kalian. Fasilitas ilmu dari dosen, karena Bapak juga kan digaji dari DPP kalian, seperti itu. Jadi ketika kewajiban sudah dipenuhi, kalian akan mendapat hak. Gitu. Yang nggak boleh itu adalah kalian mendapatkan fasilitas kampus, tapi kewajiban kalian belum dipenuhi. Nah, seperti itu. Jadi kewajiban dulu, baru kita mendapatkan hak atas segala yang ada, fasilitas yang ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, satu lagi, kita sampai jam berapa sih ini teh? Sampai jam 12 ya. 5 menit lagi lah. Bapak mau nanya ke laki-laki, Fajar Warcit. Fajar Warcit. Siapa Fajar Warcit? Halo Fajar Warcit, selamat siang. Coba jelaskan kewajiban dan hak dalam bernegara. Fajar Warcit, silakan. Ada nggak Fajar Warcit ini? Tidak ada kayaknya ya. Sudah Bapak klik tidak ada. Tiara Rosa. Halo Tiara Rosa. Ya, Bapak. Coba jelaskan kewajiban dan hak sebagai warga negara Indonesia. Silakan Tiara Rosa. Kalau kewajiban dari kita sebagai warga negara harus membayar pajak tepat waktu, terus menjaga fasilitas umum, terus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau hak dari warga negara, berhak memeluk agama yang diyakini, terus berhak mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum. Gitu, Bapak. Ya, betul sekali. Hak mendapat pendidikan dari SD sampai SMA kan itu menjadi kewajiban pemerintah untuk warga Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu. Nah, jadi ketika sekarang kita memahami kewajiban dan hak, maka kita tahu posisi kita di mana seperti itu.
Kewajiban datangnya dari kita, hak itu adalah fasilitas yang kita dapat ketika kita sudah memenuhi kewajiban. Mungkin gitu aja ya. Sudah pukul 12. Seperti itu, Bapak simpulkan. Pertama, jangan lupa kalian buat tutorial tentang ini, seni melipat kertas, origami. Seperti itu, waktunya 2 minggu. Waktunya nanti kirimkan ke Diska sama siapa? Sapira itu ya. Nanti Diska dan Sapira nanti kirimkan ke Bapak. Waktunya 2 minggu sampai tanggal 2 Maret. Misalkan Pak, saya sudah selesai nih 1 minggu, boleh, nggak apa-apa. 1 minggu juga boleh, nggak apa-apa. Tadi kita sudah mempelajari tentang tema-tema di kelas 3, pemahamannya, lalu pengertiannya. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana sih bentuk RPP-nya, RPP dan yang lain. Oke, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Silakan Husni, ada yang mau ditanyakan Husni? Cukup, Pak. Cukup, Bapak. Cukup? Tidak ada? Ya udah, selamat mengerjakan proyeknya supaya kalian tidak mager di rumah, biar ada kegiatan yang bermanfaat, seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan kalian kerjakan tugasnya, ngeresumenya, silakan kalian kerjakan, proyeknya silakan kalian mudah bermanfaat. Salam buat keluarga kalian di rumah, orang tua kalian dari Bapak atau Keluarga Dahlan, dosen PGSD. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita asinkronus ya. Tidak ada tetap muka langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak tutup ya. Ya. Ya, Pak.